Bagaimana pemikiran itu dibatasi oleh yang namanya referensi. Bahwa referensi ini yang menjadi penentu seperti apa cara berpikir seseorang, yang akhirnya menentukan juga bagaimana cara orang mempunyai respons terhadap sesuatu. Sedikit saya ulang, kalau andaikan dia punya referensi-referensi atau masukan-masukan yang buruk, maka pasti akan secara otomatis akan menghasilkan perilaku-perilaku yang buruk. Tapi kalau seandainya diri dia senantiasa dipenuhi oleh referensi-referensi yang baik, maka agak sulit bagi dia untuk bisa mengeluarkan hal-hal atau perilaku yang buruk. Kalau misalnya dipakai dalam kehidupan sehari-hari, ketika dia dikatakan sebagai seorang pendakwah, pengemban dakwah, maka referensi-referensi yang dia miliki harusnya berkaitan dengan dakwah. Maka misalnya kalau dia follow di Instagram, dia akan follow tokoh-tokoh dakwah. Kalau dia baca buku, dia akan baca buku orang-orang yang sudah pernah berdakwah. Kalau misalnya dia punya cita-cita, itu juga ada hubungannya dengan dakwah. Itu adalah referensi-referensi. Maka ini adalah salah satu contoh referensi-referensi itu adalah seperti dapur pemikiran kalau saya sampaikan. Maka apa yang bisa kita hasilkan, kombinasi-kombinasi makanan yang bisa kita hasilkan, itu tergantung daripada referensi-referensi yang secara sadar kita masukkan ke dalam kepala kita. Memasukkan referensi dalam kepala kita itu sadar. Dan pada gilirannya ketika sudah masuk dalam kepala kita, kerjanya otomatis. Itu yang kita sudah sampaikan kemarin. Maka jangan sampai kita secara sadar memasukkan referensi-referensi yang buruk. Karena walaupun kita nggak merasa, kita sangka bahwa don't worry, I've got this. Tenang, pokoknya saya bisa untuk memfilter yang mana yang buruk dan yang mana yang baik. Nggak apa-apa ketika saya follow orang-orang yang ngomongannya kasar. Nggak apa-apa saya follow akun-akun yang bersifat porno. Nggak apa-apa saya melakukan hal-hal yang kayak begini misalnya. Referensi bisa saya filter dan saya bisa mengikuti yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Salah besar. Kenapa? Karena kalau sudah masuk ke dalam kepala kita, maka dia akan menjadi otomatis. Otomatis mengubah diri kita. Seperti makanan-makanan yang buruk, kita makan kalau seandainya sadar ya nggak langsung berefek. Tapi begitu dia sampai di perut, dia akan kemudian berefek. Dia akan secara otomatis mengubah apa yang terjadi dalam diri kita. Ini adalah referensi namanya.